Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kembali lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Nah, di tengah-tengah kita nih sudah ada Pak Ustadz Eri Abdurrahim. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah putih-putih ini Pak bajunya ya Udah Pak putih-putih kita. ya. Aduh, Oh, yang beda ini. sendiri Iya, ini. betul, Maaf, betul, maaf, betul, maaf. betul. Nah, pemirsa di rumah nih. Iya. Semua mau nanya nih kayaknya Iya, kan. aku mau Nanya nanya. apa? Kita tuh hari ini mau membahas apa ya Tiara? Nah, Oke, ini penting. spesialis Tiara nih untuk Iya, menjawab tentu tema-tema saja. Iya, saat iya, itu iya, apa iya. Betul. aja. Betul, betul. Jadi nih Sukma, Abai, nanti kita akan berbincang dan membahas mengenai doa dan ikhtiar manusia menghadapi ujian. Waduh. Itu halnya sangat umum Aduh, sekali aduh. ya, Iya, karena manusia tuh sering bertemu dengan ujian-ujian gitu ya. Nah, Iya, betul benar. sekali. Mumpung ada Pak Ustadznya di sini kita manfaatkan aja. Iya, gitu. tentu Maksimal saja. mungkin jangan sampai dikasih kelonggaran. Dikasih untuk kelonggaran diberikan gitu. pertanyaan. Iya. Nah, siapa dulu nih mau nanya? Aku, tentu saja aku Oke. duluan. Aku nih sudah menyiapkan pertanyaan pertama nih. Sesuai dengan judulnya tadi adalah manusia doa dan ikhtiar manusia dalam menghadapi ujian nih Iya. Pak Ustadz. Dalam Islam tersendiri ikhtiar itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, ikhtiar itu adalah kita berusaha semampunya untuk keluar dari masalah yang kita hadapin secara alami atau secara manusiawi yang bisa kita lakukan. Adapun hasilnya maka semuanya diserahkan kepada Allah. Iya. Karena apapun semuanya adalah bergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin selesaikan masalah kita Iya. atau Allah ingin perpanjang. Iya. Nah, tugas kita hanya ikhtiar, hasilnya Allah yang menetapkan untuk kita semuanya. Berarti kalau ada ikhtiar berarti ada tawakalnya Pak Ustadz. Ada ikhtiar, ada tawakal. Ya, tetapi misalnya nih seseorang hanya berikhtiar saja tapi tidak bertawakal dan sebaliknya nih Pak Ustadz. Iya. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau dia cuma ikhtiar, kemudian dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sombong. Wah, Ya, makanya dalam ayat Al-Qur'an dikatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Iya. Ya. Ikhtiar kemudian kita bertawakal adalah sesuatu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Iya. Karena ikhtiar itu adalah kekuatan dan kemampuan manusia. Adapun tawakal itu adalah menyerahkan kepada Allah agar kekuatan Allah yang memberikan pertolongan. Oh iya. Kalau kemudian kita tidak ikhtiar, hanya tawakal saja, ya Allah aku serahkan segalanya samamu ya Allah. Kemudian kita Iya. duduk-duduk aja. Iya, pasrah-pasrah Maka ini gitu. juga nggak benar, namanya pasrah. Iya, Makanya Iya benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha la yughayyiru sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum sampai satu kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya jangan pernah kita merasa bahwa aku ini melakukan hal tersebut karena Allah belum mengubah diriku. Iya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita ini tidak akan diubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita yang berikhtiar merubah. Baru kemudian benar. Allah takdirkan kita berubah. Ikhtiar kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Begitu ternyata nih. Iya. Nah, selanjutnya gimana nih? Yang Iya. mau bertanya doang siapa nih? Sukma? Senyum-senyum nih Iya, kayaknya tadi teh senyum-senyum Sukma manis, gitu pengen gimana? nanya Senyum-senyum kayaknya. malu, nih. tersipu malu apa gitu. Waduh. Aku mau nanya nih Pak Ustadz nih. Aduh. Iya. Kan ujian tuh ada banyak ya. Maksudnya Iya. macam-macamnya. Macam-macam Dan ya. termasuk juga dengan gangguan jin nih Pak Ustadz. Itu Iya. kan termasuk gangguan Iya, jin, benar. ujian juga kan. Jin ini akan mengganggu manusia ini dengan melakukan apa sih Pak Ustadz? Jadi salah satu ujian yang tidak nampak adalah dari kalangan jin atau setan ya. Kalau jin ini kan sebetulnya makhluknya ya. Jin ini makhluknya dalam Al-Quran disebut 22 kali. Setan ini sifatnya. Yaitu dalam Al-Quran disebut sebanyak 88 kali. Iya. Jadi kita lebih umum kepada setannya. Jadi setan itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk menjadi ujian bagi manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebetulnya sudah mewanti-wanti
ya. Iya. Janganlah mengikuti jejak-jejak setan atau jangan pernah mengikuti tipu daya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Iya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah musuh kita yang nyata, sehingga Iya. kemudian kita jangan pernah terjebak, terjerumus kepada tipu daya mereka. Nah, setan ini pandai. Iya. Dia tidak mungkin menggoda kita agar kemudian kita terjerumus dengan sesuatu yang besar. Contohnya kita disuruh melakukan yang dosa besar, itu tidak. Tapi itu setan tuh akan menjerumuskan manusia dengan sesuatu yang sangat halus, kecil dulu. Kecil. Ada sebuah cerita dulu ya. Cerita dikisahkan zaman dulu, ada seorang pemuda yang dia punya adik perempuan. Kemudian pemuda ini dia ingin ikut berjuang dalam Islam, sehingga kemudian dia harus meninggalkan adiknya yang perempuan. Kemudian akhirnya adiknya perempuannya ini dititipkan kepada orang yang paling berilmu di situ, yaitu ahli ibadah, kepada rahib. Ya, mungkin pemirsa pernah dengar ini cerita ini. Jadi adik perempuannya ini dititipkan kepada seorang rahib. Rahib itu punya tempat ibadah, kemudian dia punya rumah yang agak jauh, kemudian wanita ini diletak di sana. Iya. Nah, setan tidak membisikkan rahib ini untuk langsung melakukan dosa besar kepada si wanita itu. Tapi dibisikilah setiap hari dia kan mengantarkan makanan. Makanannya itu diletak di depan pintu, diketok-ketok, habis itu dia pergi. Besok setiap mengantar makan diketok-ketok, dia pergi. Lama-lama setan tuh bisiki ya, sekali-sekali kamu tunggulah dia sampai dia buka pintu, kemudian ambil makanannya. Besoknya dia ketok-ketok pintu sampai kemudian wanita itu membuka pintu dan mengambil makanan, baru kemudian dia pergi. Proses beberapa hari terus seperti itu, kemudian dibisiki lagi sama setan. Ya sesekali diajak ngobrol. Kan kasihan. Dia sudah berapa hari nggak keluar-keluar dari kamar. Ya dia stres. Ajaklah ngobrol. Dia sendiri nggak punya kawan. Akhirnya diajak ngobrol. Terus sampai akhirnya melakukan zina, kemudian hamil. Kemudian setelah hamil dibisiki lagi sama setan. Ini abangnya sebentar lagi pulang. Kalau kamu ketahuan nih hamil, kamu bakal dibunuh sama abangnya. Udah bunuh aja. Akhirnya dibunuh. Janinnya juga digugurkan, kemudian ditanam di belakang rumahnya. Sampai seperti itu, dan akhirnya ketahuan, dan akhirnya rahib ini dihukum mati. Jadi halus dan dari sesuatu yang kecil dulu. Baru akhirnya meledak sesuatu yang besar. Waduh, ternyata seperti itu nih. Iya. Kita ini pembahasannya nih menarik sekali ya. Udah bikin Ya benar-benar. Tapi kita masih di permukaan nih. Tahan dulu. Dan pemirsa yang ada di rumah, tahan dulu nih. Tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.